Walaili, demi malam hari, idza yasri, ketika berjalan. Yasri itu aslinya ri-nya panjang, fi'il mudhari' bentuk rafa, maka mestinya pakai ya, yasri. Maka ada qari, imam qiraah yang membacanya dengan ri panjang, tapi kita mengikuti Imam Hafiz yang membacanya pendek. Dengan pendek, maka bunyi akhir ayat menjadi serupa. Wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ya, 5 ayat pertama ini diakhiri dengan ra mati kalau kita berhenti. Idza yasri, sarra yasri artinya berjalan. Kalau orang berjalan, kalau air mengalir. Ini yang dibahas oleh Allah itu waktu. Walaili, dan demi waktu malam, idza yasri, ketika kita bisa bilang berlalu, ya, berlalu atau berjalan, atau orang menyebut waktu itu terbang, time flies, ya, waktu itu terbang saking cepatnya. Itu artinya secara bahasa, tapi kita mempelajari Al-Quran ini untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tekanan kita lebih pada pesan apa yang bisa kita peroleh dari ayat ini, ya, pesan apa. Kalau pesan apa berarti kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kok Allah menyebut demi waktu malam ketika berjalan, apa ini? Coba saya cari ayat-ayat lain yang relevan dengan ini, yang menyebutkan waktu. Antara lain, ketika Allah bersumpah dengan menyebut al-asr. Al-asr artinya waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat, dan seterusnya. Demi waktu asar atau demi waktu, sungguh semua manusia merugi kecuali yang beriman dan beramal soleh. Demi masa, demi waktu, semua orang rugi. Apa kaitannya? Kira-kira kaitannya, mohon maaf saya mengatakan kira-kira karena itu kan kita mencoba memahami pesan Allah. Kalau kita mau memahami pesan Allah, kita tidak bisa memahami persis seperti yang dikehendaki Allah karena keterbatasan ilmu kita, ya, seperti yang disebutkan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 7, bahwa tidak ada yang bisa memahami firman Allah kecuali Allah sendiri. Oleh karena itu, kalau kita mencoba memahaminya, kita berusaha rendah hati, ya, mungkin maksudnya begini, mudah-mudahan apa yang kita pikirkan ini benar, ya. Demi masa, bahwa semua orang itu rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya orang yang diberi umur itu kan berarti diberi waktu. Kalau dia diberi waktu berarti dia diberi kesempatan. Kalau dia diberi kesempatan dalam hidup di dunia ini, dia tidak bisa memanfaatkan waktu itu untuk meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah sehingga kita bisa kembali ke surga. Saya menyebut kembali ke surga karena tempat tinggal kakek nenek kita dulu surga. Jadi kalau kita pulang kampung, pulang kampungnya ke surga. Kalau kita tidak melakukan amanu wa amilus sholihat, kita akan rugi karena kita tidak bisa pulang kampung. Oleh karena itu, yang bisa kita tangkap adalah bahwa oh, waktu itu sangat penting.
Kalau aku tidak memanfaatkan waktu ini, aku akan rugi. Waktu artinya kesempatan. Orang suka bilang kesempatan tidak pernah datang dua kali. Ya. An opportunity never comes twice. Suatu kesempatan itu nggak pernah datang dua kali. Kesempatannya hanya sekali. Kalau hanya sekali, kenapa kita buang-buang waktu ini? Jangan kita mengikuti orang yang tidak percaya hari akhir. Orang tidak percaya kepada hari akhir itu kalau bosan, mereka menghabiskan waktu dibuang, sehingga mereka menyebut istilahnya tuh killing the times. Ngapain kamu nongkrong di sini? Just for killing the times, hanya untuk membunuh waktu. Waktu ini berharga, kok kamu bunuh, kamu buang. Kita ikut-ikutan menjelang maghrib ngabuburit, padahal itu waktu yang bagus untuk berdoa. Nah, kalau itu ngabuburit, mohon maaf yang mempunyai istilah ngabuburit, itu kan budaya dari orang-orang yang terdahulu, yang dulu kita ini kan tidak mengikuti ajaran Islam. Jadi itu sisa-sisa pelajaran zaman dulu. Kalau kita bisa perbaiki, kita perbaiki. Kalau perlu kita koreksi, kita koreksi. Ya, mohon maaf untuk yang mempunyai istilah ngabuburit. Sebenarnya ngabuburit itu istilah lokal saja, tapi maksudnya kan sama dengan killing the time, membunuh waktu. Ya, perut lapar, kita main-main, jalan-jalan, nanti tahu-tahu maghrib, bawa bekal. Nah, itu artinya membiarkan waktu berlalu tanpa ada gunanya. Nah, Allah menyebut ketika Allah menyebut waktu berlalu, kok dikaitkan dengan malam hari? Kok Allah tidak menyebut wadduha idza yasr, demi waktu pagi ketika waktu itu berjalan? Tapi kok yang disebut kok malam? Apa ini artinya? Kebanyakan kita malam hari itu kan tidur, atau orang yang susah tidur itu pergi mencari hiburan ke disko atau kemana begitu. Orang yang pergi mencari hiburan itu kenapa sih? Ya karena mereka ingin menghibur diri. Kenapa menghibur diri? Karena dia stres, karena dia galau hidupnya. Kalau orang mukmin, yang beriman, nggak ada kegalauan. Karena nggak ada kegalauan, ya habis isya tidur aja, supaya nanti tengah malam bisa bangun. Ya, jadi kalau kita masih suka mencari hiburan, kita cek, kenapa sih kok aku masih mencari hiburan? Berarti aku ini hidupku tidak tentram, kurang tenang gitu. Padahal Allah menyebut, yang suka dibaca oleh imam kita Ustadz Basit, ya, Abdul Basit, dia senang sekali membaca innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, kemudian konsisten dengan ucapan tadi, perilakunya, omongannya konsisten dengan itu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka mereka tidak akan tertimpa takut atau sedih. Ini definisi apa sih? Hidup tidak tertimpa takut dan sedih. Oh, berarti artinya tentram. Ya. Kok bisa artinya tentram? Ya, di ayat lain Allah menyebut istilahnya itu tumakninah atau mutmainnah. Ya, Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Yang tentram itu yang bagaimana? La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, jadi kalau kita mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran, kita ambil ayat-ayat yang relevan, terus kita simpulkan, oh maksudnya seperti ini. Ya, jadi Allah menyebut waktu yang berjalan itu dipilih yang waktunya malam. Padahal waktu berjalan itu kan tidak ada siang, tidak malam, semua berjalan terus saja berjalan. Tapi yang dipilih oleh Allah adalah malam hari. Karena malam hari seringkali dipakai oleh manusia untuk tidur.
Kalau untuk tidur 8 jam ya tahu-tahu sudah pagi. Terus ngapain tadi? Ya tidur, nggak tahu apa-apa. Nah, oleh karena itu kita ambil pelajaran, kita kaitkan dengan ayat lain coba. Ya, kita kaitkan dengan ayat lain. Orang-orang itu merasa tenang, sehingga merasa tenang, tidak merasa terancam karena tidak ada kekhawatiran masuk neraka. Bandingkan dengan orang Islam. Orang Islam itu tahu bahwa suatu saat kita akan meninggal dunia, kita diminta pertanggungjawaban, terus sebagian masuk ke surga, sebagian masuk neraka. Nah, orang yang beriman tidak mau masuk neraka, maunya masuk surga. Mereka rindu surga, takut neraka. Nah, karena mereka takut neraka, maka mereka mencoba menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan mereka terseret ke neraka dengan cara mereka meninggalkan dosa-dosa. Tapi orang-orang yang tidak beriman itu tenang-tenang aja, tenang-tenang, tidak takut neraka, ya karena tidak percaya atau tidak tahu. Nah, terus Allah ngasih contoh. Coba deh kalau ada bencana, ya, sesekali memang kita itu perlu diberi bencana, karena kalau kita tidak diberi bencana kita suka lalai. Ya, bandingkan kalau kita sehat terus, kita tidak bisa merasakan nikmatnya sehat. Tapi kalau kita sesekali sakit, ya nggak usah lama-lama, sakit sebentar saja, terus kita melihat teman kita yang sehat, kamu enak, bisa bercanda begitu, aku ini pusing sekali, misalnya begitu. Jadi kita bisa menghargai nikmatnya sehat ketika kita sakit. Kita bisa menghargai nikmatnya ketenangan hidup, tidak ada bencana, tidak apa. Nah, kalau suatu saat diberi bencana, supaya kita ingat kelak akan ada bencana yang dahsyat, yaitu bumi akan gonjang-ganjing. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, lalu ketika Allah itu memberi contoh bencana-bencana yang skala kecil, apa sikap orang? Afa amina alul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa tenang, ya, merasa aman ketika bencana kami datang di waktu malam hari, sedangkan mereka sedang tidur? Karena orang sedang tidur, dia lengah, tidak mengetahui situasi setempat sekitarnya, sehingga tahu-tahu ada bencana. Apakah mereka merasa aman? Itu malam hari. Ketika malam hari kita tidur, tidak ngerti situasi sekitar kita. Bagaimana kalau siang hari? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman ketika bencana yang kami datangkan itu tiba pada waktu pagi, sedangkan mereka sedang bermain-main? Orang yang bermain-main itu kan riang sekali, kemudian mereka lalai, tahu-tahu waktunya habis. Oleh karena itu, waktu jangan disia-siakan, manfaatkan. Kalau begitu apa nggak boleh pingpong? Boleh. Boleh, tapi pingpong itu untuk interval, untuk istirahat. Kalau kita tahu untuk melancarkan peredaran darah, ya. Ya, ketika saya menyebut pingpong bergairah. Ya, wahum yal'abun, mereka sedang main-main. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman terhadap makar dari Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman terhadap bencana-bencana atau makar yang diciptakan oleh Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nah, rugi. Jadi kalau tidak memanfaatkan waktu dengan baik, rugi. Nah, ini relevan
atau sesuai dengan apa yang dikatakan Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Khusr itu rugi. Illal qaumul khasirun, orang-orang yang merugi. Karena tidak menyadari berjalannya waktu atau tidak menganggap penting. Lalu tahu-tahu sudah tua. Coba kalau kita itu yang umurnya sudah senior, saya ini termasuk senior nggak? Umur saya sekarang 72. Boleh mengaku senior ya Pak ya? Saya sudah senior. Tahu-tahu sudah setua ini. Tapi rasanya tuh baru aja kemarin itu. Misalnya kalau ketemu dengan teman-teman kuliah, apalagi ketemu dengan teman-teman SMP, kita dulu imut-imut, sekarang kita sudah tua-tua semua. Ya tahu-tahu sudah tua. Sehingga kalau ditanyakan, kita hidup ini berapa lama sih? Sebentar. Nah, lebih merasa sebentar ketika kita dibangkitkan lagi nanti di hari kiamat. Di hari kiamat Allah bertanya, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah berfirman, kamu tinggal di bumi, tinggal di dunia berapa tahun? Adada sinin, bilangan tahun. Jawab orang kafir apa? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Kami tinggal di dunia hanya sehari atau setengah hari kali. Rasanya hanya setengah hari. Karena apa? Dibiarkan waktu itu berjalan begitu saja. Dibiarkan waktu itu terbang begitu saja. Sehingga tahu-tahu sudah waktunya meninggal dunia. Sayang. Cuma ini saya kalau baca ayat ini kurang ajar amat ini orang kafir. Mereka ditanya oleh Allah, berapa lama kamu tinggal di dunia? Jawabannya sehari atau setengah hari kali. Ditambah lagi, fas'alil adin. Tuhan silakan bertanya kepada tukang ngitung. suruh Tuhan bertanya kepada yang ahli ngitung. Ahli ngitung di sana selain Allah ya nggak bisa. Allah punya keahlian ngitung yang luar biasa. Ya. Tanya aja dengan ahli ngitung atau hitung dengan kalkulator. Kalkulator tidak ada, ya. Dan kepandaian Allah menghitung itu tidak akan bisa kita capai, ya. Tidak akan bisa kita capai. Saya pernah memberikan contoh, misalnya kertas ini begitu saya lepas, dia akan jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah ini ada waktunya. Waktu mulai dari saya lepas sampai ke bawah. Terus jatuhnya itu lurus atau miring. Ini miring. Ini dihitung berapa berat jenis ini, berapa lebarnya, berapa tekanan atmosfer, seberapa kuat angin, sehingga semuanya dihitung, maka jatuhnya itu tidak lurus, miring. Itu bisa dihitung semuanya. Tapi kalau kita mau menghitung itu semua, satu hari belum tentu selesai. Tapi Allah, begitu ini kita lepas, langsung hitungan itu berjalan. Nah, kalau kita tidak percaya seperti itu, maka kita tidak percaya bahwa amal perbuatan kita itu semuanya dihitung oleh Allah, sekecil apapun. Dan Allah menghitung itu mudah sekali, ya, mudah sekali. Maka kalau kita belajar itu sambil kita kaitkan dengan keimanan, ya, seperti tadi yang dibaca oleh Imam, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Penciptaan bumi dan langit dan perbedaan siang dan malam itu tanda kebesaran Allah yang bisa dipelajari oleh orang-orang yang punya akal, ulul albab, ya. Ulul albab atau ulil albab sama, ya. Yang punya akal. Siapa tuh orang yang punya akal? Bukan hanya punya akal dan memanfaatkan akalnya dengan baik. Diuraikan di situ, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu ingat kepada Allah, baik dia dalam keadaan berdiri, duduk-duduk maupun tiduran. Setelah itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Mereka mau memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mikir sampai sejauh mana? Kesimpulannya harus ada kaitan dengan penciptanya. Kita seringkali kalau belajar fisika tidak mengaitkan dengan penciptanya.
Ini kalau yang diajari oleh Allah, kita mempelajari tentang pergerakan alam raya ini, tentang apapun yang terjadi di alam raya ini tidak lepas dari penciptanya. Maka kesimpulannya harus sampai Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, Engkau tidak sia-sia di dalam menciptakan ini. Termasuk di sini, Tuhan, Engkau menciptakan waktu itu tidak sia-sia, ya, tidak sia-sia. Pasti Engkau punya maksud yang baik, ya, karena Allah kalau menciptakan segala sesuatu pasti dengan baik. Kemudian, kenapa orang itu pada lengah? Apakah lengah itu dikarenakan orang lain atau diri kita sendiri? Macam-macam, ya. Orang lengah terhadap kehidupannya sendiri itu penyebabnya macam-macam. Antara lain ayat yang saya kutip ini salah satu, ya. Antara lain orang lengah karena hidupnya terlalu nyaman, terlalu enak. Orang yang terlalu nyaman, terlalu enak itu biasanya orang yang hartanya banyak, sehingga dia tidak perlu khawatir makan, berobat dan sebagainya. Terus juga kalau mau berwisata kemana saja bisa keturutan. Aku belum pernah tahu Tokyo, aku mau coba pergi ke Tokyo, gampang, tinggal bayar. Nah, orang yang hidupnya ini serba enak, mau makan yang seenak apapun bisa bayar, itu suka-suka bisa menjadi lengah. Oleh karena itu kita yang kebetulan kaya, bukannya tidak boleh kaya, ya. Orang mukmin kaya lebih baik insya Allah daripada orang mukmin yang miskin, ya. Meskipun dua-duanya baik, tapi lebih baik yang kaya. Cuma hati-hati, ketika menjadi kaya, kekayaan itu bisa membuat kita mudah lengah. Ini ada dua kelompok di neraka. Yang satu itu tokoh yang suka ngajak-ngajak berdosa. Tokoh itu bisa dilihat dari jabatan, bisa dilihat dari kekayaan. Terus orang-orang yang menjadi panutan berperilaku buruk ditanya oleh Allah, apakah kamu yang menyesatkan orang-orang itu? Apakah kamu yang menyesatkan orang-orang itu? Mereka jawabnya, qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Bukan Tuhan, tidak layak bagi kami untuk mempengaruhi mereka, untuk berhubungan secara kasih sayang dengan mereka sehingga mereka menjadi sesat. Enggak. Walakin mattahtahum wa aba'ahum hatta nasudzikr. Tapi Engkau beri mereka kenikmatan hidup mereka dan orang tuanya. Ya, seringkali kan orang kaya itu karena dari orang tuanya itu sudah kaya, sehingga anak cucunya itu tinggal menikmati, ya. Kalau toh berbisnis, ya memanfaatkan modal dari orang tuanya. Kalau kebetulan orang tuanya itu pejabat, ya dia menjadi orang dalam yang bisa, mau menjadi presiden gampang, ya mau jadi menteri gampang karena bapaknya pejabat itu. Nah, itu apa itu? Ya, kemudian mereka itu karena mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia sampai mereka lupa kepada Allah, hatta nasudzikr. Mereka lupa, tidak ingat kepada Allah. Wa kanu qauman bura. Lalu mereka menjadi masyarakat yang binasa. Nah, kemudian Allah mengingatkan, ini kejadian yang akan terjadi kelak di akhirat, tapi oleh Allah diceritakan kepada kita sekarang supaya kita hati-hati, jangan sampai kita seperti nasib mereka. Allah lalu memberikan peringatan kepada mereka yang supaya menjadi pelajaran bagi kita. Qala illa bithum illa qalila. Memang kalian itu tidak lama tinggal di dunia. Memang tidak lama.
70 tahun itu tidak lama, ya. 70 tahun tidak lama, tapi ada nyanyian 1000 tahun tidak lama. Ya, ini 70 tahun itu sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun, seandainya saja kamu dulu mengetahui, ya. Dulu ini kita ketahui dari kata kuntum. Iya, memang kamu tinggal di dunia itu sebentar, tapi seandainya saja kamu dulu tahu. Nah, seandainya di sini Allah menyebut memakai kata lau. Kalau itu kira-kira dari bahasa Arab, lau. Terus kita bilangnya kalau. Ya. Kalau kita mengatakan kalau dengan menggunakan kata lau, maka itu artinya pengandaian yang tidak mungkin terjadi, ya. Pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Bahasa Inggrisnya unrealistic condition. Condition itu syarat. Bandingkan dengan kata in artinya juga kalau, tapi kalau in itu kalaunya itu bisa terjadi, tapi kalau lau tidak mungkin. Nah, bagaimana mungkin? Mereka kan sudah berada di neraka. Untuk mengetahui ketika hidup di dunia nggak mungkin, karena tidak akan kembali, ya. Lau annakum kuntum ta'lamun, seandainya saja kamu dulu mengetahui. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian tuh menyangka bahwa kami Allah menciptakan kalian itu sia-sia, main-main saja? Jadi kita tuh diciptakan oleh Allah hanya untuk permainan? Enggak, bukan untuk permainan. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan saya minta kembali ke hadapanku untuk bertanggungjawaban? Jadi seandainya kamu dulu mengetahuinya itu dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang sudah terlambat, ya. Jadi pelajaran bagi kita adalah bahwa waktu ini berjalan terus, jangan sampai kita merasa menyesal kemudian. Lalu kalau kita misalnya ngeles, Tuhan, tapi kan umur saya pendek, Tuhan. Tidak seperti itu, Bapak itu sampai tua dan sempat rajin ke masjid. Saya kan masih muda. Nggak ada tua atau muda. Yang penting itu kalau misalnya gelas atau botol, yang penting isinya penuh. Botol kecil tapi penuh. Kemudian kalau botol besar tapi kosong atau isinya sedikit. Jadi yang penting itu penuhnya botol. Umur kita berapapun, yang penting penuhnya dengan amal soleh, ya. Ini ada orang yang berteriak-teriak di neraka, wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka teriak-teriak di neraka sambil mohon kepada Tuhan, Tuhan, kembalikan kami ke dunia, nanti kami mau deh beramal soleh yang dulu kami tidak melakukan. Kami dulu tidak sholat, nanti kami sholat. Dulu kami tidak bayar zakat, nanti kami akan bayar zakat. Terus kadang tidak mungkin kembali. Allah mengatakannya begini, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku sudah memberi kamu umur yang sama dengan orang lain? Umur 20. Umurku kan hanya 20, kemudian saya meninggal dunia. Tuh lihat tuh, umurnya 20 sudah hafal Quran tuh. Oh iya ya, berarti aku menyia-nyiakan waktu, tidak saya gunakan seperti dia misalnya, ya. Kemudian waja'akumun nadhir, ya. Dan juga kalian sudah didatangi oleh orang-orang yang memberi peringatan, orang-orang yang memberi kamu pelajaran, orang memberi peringatan bahwa kelak kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Ya, silakan rasakan sendiri akibatnya, orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan pertolongan.